Bapak Raja Negeri Tulehu yang beta hormati, beta tahu beliau sedang ada di sekitar sini, tapi beta mengirimkan salam hormat buat beliau. Sendiri negeri Tulehu, para tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, Pak Ustadz yang sangat beta hormati, para pimpinan partai pengusung Lawamena yang sangat beta hormati. Ada beberapa tokoh di sini, ada Ketua Relawan Pak Saleh Orasan juga ada di Bolena itu, Pak Ustadz Arsad Wasikal, Adinda Rofiq, dan Pak Wakil Gubernur kan sudah dikenal, sangat dikenal, Pak Abdullah Falah. Teman-teman yang lain, Pak Talib Somena, dan tentu saja teman-teman yang mendampingi beta malam ini ada di negeri Tulehu. Ketong beri aplaus sekali lagi buat Pak Wakil Gubernur kita, Pak Abdullah Falah. Luar biasa. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua warga negeri Tulehu yang sangat beta hormati, satu kehormatan besar bagi beta malam ini bisa ada di panggung sini dan dihadiri oleh begitu banyak warga negeri Tulehu. Beta mau bilang Bapak Ibu, beta ini besar di Saparua. Beta masa anak-anak itu ketika papa dan mama guru. Ketika papa dan mama mau ajak ketemu anak-anak tuh ke Ambon, ketemu saya pernah tidur tengah malam, ketemu saya dapat tidur sampai pagi hari. Beta anak ke-7 dari 10 bersaudara, besar di Tawaka. Tahun 70-an itu Bapak Ibu semua berkunjung ke Ambon itu satu kemewahan yang luar biasa. Sama kayak orang-orang membayangkan kalau berkunjung ke Jakarta atau mungkin juga ke luar negeri. Ketemu di Tawaka itu dengan mobil di Ambon tuh, begitu besok mau pergi ketemu sudah tidur tengah malam lagi. Begitu pok-pok sampai masih belum subuh lagi, ketemu sudah listrik di Tulehu. Lalu beta bilang, inikah kota? Dalam hati beta, bagus kota begini bagus Beta tercengang waktu masih anak-anak dengan Tulehu, Bapak Ibu semua. Itu kesan pertama beta keluar dari Pulau Saparua dan melakukan kunjungan ke kota Ambon. Bapak Ibu semua dulu kalau mau pulang ke Saparua juga kan sambil menunggu angkutan kan biasa minum teh panas, colo sagu di keluarga-keluarga di Tulehu itu katong sering lakukan dari dulu, dan hubungan persaudaraan itu sampai sekarang dia membekas dalam hati orang-orang Lease, termasuk beta besar di Lease, beta besar di Tawaka sana. Dan bagi beta kehangatan dan kebaikan orang-orang Tulehu adalah contoh dari keramah tamahan orang-orang Maluku yang sehat. Bapak Ibu semua banyak yang kenal beta sebagai anggota DPR RI. Beta terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode yang kedua tahun 2024-2029. Kalau hari ini kita berdiri di tengah masyarakat Tulehu di sini sebagai calon gubernur, itu bukan berarti dukungan suara rakyat Maluku yang mengantarkan beta menduduki kursi DPR RI itu beta abaikan, atau beta sen amanah, atau beta mengkhianati suara mereka, tidak sama sekali. Beta mau bilang beberapa saudara di Tulehu, beta ini adalah kader partai politik. Sebagai kader partai Gerindra, beta patuh, tunduk, dan wajib hukumnya setia kepada perintah pimpinan partai. Pimpinan partai beta adalah Prabowo Subianto yang memerintahkan beta untuk pulang ke Maluku dan harus menjadi gubernur di Maluku. Tujuannya bukan untuk berkuasa di Maluku, Bapak Ibu semua. Tujuannya untuk melayani kepentingan rakyat dan daerah Maluku dan harus membenahi Maluku. Itu perintah tegas dari pimpinan beta Prabowo Subianto. Sekarang adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Bapak Ibu semua, betul tadi kata para jurkam sebelumnya, Pak Sam dan Pak Rofiq dan Pak Abdullah Fanat, kalau saja Maluku hari ini diurus dengan baik, kalau saja kesejahteraan rakyat Maluku itu bisa dirasakan merata
di 11 kabupaten kota. Kalau saja akses pendidikan itu bisa dinikmati oleh masyarakat secara mudah, pelayanan kesehatan itu bisa diperoleh oleh masyarakat Maluku dengan mudah. Kalau saja kondisi infrastruktur kita, jalan-jalan, air bersih, listrik, talut-talut pantai, dan sebagainya itu bisa dibangun dengan baik. Kalau saja hubungan antar kelompok masyarakat itu juga harmonis dan sebagainya. Kalau kemajuan dan kesejahteraan itu dirasakan oleh rakyat di Maluku hari ini, maka kepada pemimpin yang menghadirkan itu, silakan lanjutkan. Silakan lanjutkan. Jangankan 2 periode Bapak Ibu sekalian. Kalau aturan memungkinkan bisa 3 atau 4 periode, silakan lanjutkan. Karena pemimpin itu berhasil menghadirkan kesejahteraan, berhasil membawa keadilan, berhasil membuat rakyat Maluku sejahtera, rakyat Pulau Ambon sejahtera, rakyat di Tulehu sejahtera. Kita mau tanya Pak Saudara semua di Tulehu malam ini secara jujur, apakah saat ini Keton di Tulehu telah merasakan kesejahteraan itu kah? Belum. Ini adalah jawaban yang Keton terima sebagai pasangan Lawamena dari berbagai kelompok masyarakat yang Keton temui di berbagai tempat di Provinsi Maluku. Di 11 kabupaten kota Keton datangi dan Keton mendapat tanggapan yang sama Bapak Ibu semua. Kalau Keton menggambarkan situasi seperti begini, itu bukan berarti Keton sementara melecehkan atau mencemooh pasangan calon tertentu, tidak sama sekali. Keton tidak dalam posisi untuk merendahkan atau menghina pasangan calon lain, tidak sama sekali Bapak Ibu. Tapi Keton mau menggunakan kesempatan bertemu dengan rakyat di berbagai pelosok di Maluku untuk menyuarakan atau menyampaikan kebenaran tentang apa yang sedang dihadapi oleh rakyat dan daerah Maluku. Bapak Ibu semua, Keton menghuni gunung tanah yang kaya, Keton semenyangkali itu. Keton bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganugerahkan anugerah kita yang luar biasa. Kita punya potensi kekayaan alam yang berlimpah Bapak Ibu sekalian. Kita punya potensi perikanan terbesar di dunia, bahkan di Indonesia, bahkan di dunia. Tidak ada potensi perikanan yang sebesar Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura. Tidak ada di dunia ini, apalagi di Indonesia. Dengan kekayaan perikanan saja, kalau itu bisa dikelola secara baik oleh pemerintah daerah di 11 kabupaten kota dan pemerintah provinsi dengan rencana yang benar, maka dari sektor perikanan saja rakyat Maluku seharusnya sejahtera. Belum lagi Keton bicara ketumpung kekayaan tambang di Maluku Bapak Ibu semua. Ketumpung gas berlimpah ruah, ya. Keton punya emas ada, Keton punya nikel ada, Keton punya galena ada, Keton punya boksit ada. Keton punya tanah yang subur, iklim yang berimbang antara panas dan hujan yang berimbang. Tanah-tanah kita subur Bapak Ibu semua. Bayangkan dengan kekayaan berlimpah seperti begini, tidak pantas kalau Maluku hari ini merupakan provinsi termiskin keempat di Republik. Tidak pantas itu terjadi. Tidak pantas Maluku hari ini memiliki tingkat pengangguran terbuka termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia. Tidak pantas juga anak-anak muda kita begitu banyak meninggalkan kampung-kampung halaman, merantau mencari pekerjaan ke negeri orang sana. Betul nggak saya? Kita percaya ada banyak pemuda Tulehu, mungkin juga pemuda-pemudi Tulehu yang merantau ke Maluku Utara untuk bekerja di pertambang-tambang, di Weda, di KB dan sebagainya Bapak Ibu semua. Kita mau bilang para saudara semua di Tulehu, senada yang salah dengan itu. Mereka laki-laki dewasa berhak mencari nafkah yang halal. Bagi yang sudah menikah menafkahi keluarga dia. Bagi yang belum menikah itu menjadi nafkah halal untuk hidup dia secara mandiri. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Ya, yang salah adalah ketumpung pemerintah di Maluku tidak terlalu banyak lapangan pekerjaan yang tersedia. Itu yang salah. Kalau saja lapangan pekerjaan tersedia cukup banyak di gunung tanah ini, di Maluku, di negeri raja-raja yang Keton cintai ini, maka tidak perlu terlalu banyak anak-anak muda kita eksodus keluar dan mencari pekerjaan di gunung-gunung tanah orang lain.
Bapak Ibu semua, Hendrik Leorisa Abdullah Fanat, pasangan Lawamena, katong suku rencana. Katong membuat rencana, katong sampaikan di berbagai kesempatan, bahkan tidak pun katong sampaikan 2 kali. Katong berencana untuk membawa Maluku keluar dari keterpurukan dan mengejar ketertinggalan, agar Maluku bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan provinsi lain di tanah air. Bapak Ibu semua, katong sudah terlalu lama tertunduk sebagai suku bangsa. Katong harus jujur bilang, katong bisa topo dagang kayak teruga sebisa. Fakta menunjukkan kita kalah di berbagai sektor. Ya. Sektor pendidikan kita kalah kualitas kita. Ada banyak sekolah-sekolah di Maluku yang kekurangan guru. Ada banyak sekolah yang gurunya banyak, tapi ada banyak sekolah yang kekurangan guru. 1 orang guru bisa mengajar 2 sampai 3 kelas. Bisa bayangkan di berbagai tempat di Maluku. Ya, pelayanan kesehatan, ibu-ibu yang memperoleh BPJS kesehatan mestinya mendapat pelayanan kesehatan yang baik, tapi berapa banyak yang diperlakukan kurang baik di rumah sakit. Datang di sana mesti antri lama, sudah antri harus beli obat sendiri di luar lagi. Ya, itu sebenarnya sesuatu yang tidak harus terjadi kalau pemerintah bisa hadir untuk memperhatikan sektor kesehatan, pendidikan dan sebagainya bagi rakyat. Bapak Ibu semua, kita mau bilang berketemu semua, Hendrik Leorisa Abdullah Fanat, jika mendapat amanah dari rakyat Maluku, terpilih sebagai gubernur wakil gubernur, kami juga akan mengawal dan mendampingi program-program pemerintah pusat. Pak Prabowo Subianto bertekad menghadirkan rumah sakit yang representatif di setiap ibu kota dan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, termasuk juga di Maluku. Kami juga akan mengawal program pemerintah memberi makan bergizi gratis kepada anak-anak kita di sekolah, dan tentu saja kepada ibu-ibu hamil juga. Itu program nasional. Ya. Kalau kita mau itu hamil, semungkin dapat tunjangan makanan bergizi lah. Ya, Bapak Hendrik bisa memberi itu lah. Tapi ada banyak keluarga-keluarga, ada banyak ibu-ibu di pelosok sana, di Aru, di Maluku Barat Daya, di KKT, di Maluku Tenggara, sebagian Buru, sebagian Serang, yang ibu-ibu hamilnya perlu mendapat tunjangan makanan bergizi. Karena apa? Karena rata-rata bayi yang dilahirkan itu menjadi bayi-bayi yang stunting. Stunting itu kekurangan nutrisi, sehingga bertumbuh tidak memiliki kecerdasan yang baik. Anak-anak Maluku tidak boleh ada lagi yang stunting, Bapak Ibu semua. Nah, katong tidak menghuni batu karang yang tandus. Katong tidak menghuni padang pasir, tidak. Katong menghuni alam yang sangat kaya, dan kekayaan ini harus dikelola oleh pemerintah yang bertanggung jawab untuk menghadirkan kesejahteraan. Kita akan melakukan revitalisasi berbagai fungsi, posyandu, puskesmas dan sebagainya. Kita harus memberi makanan pendamping bergizi juga buat bayi-bayi kita. Dan ini program-program yang memang akan kita kawal. Kita kerjasama dengan sinkron dengan pemerintah pusat. Rumah-rumah yang tidak layak huni di pemukiman-pemukiman, di kampung-kampung, dusun-dusun, negeri-negeri, rumah-rumah yang tidak layak huni sudah tidak boleh lagi bertahan. Harus dibedah rumah-rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Kami tidak menjanjikan untuk membangun rumah yang baru atau bagus atau mewah buat rakyat, tidak sama sekali, Bapak Ibu. Kami akan sinkron bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memastikan rumah-rumah yang tidak layak huni harus ditiadakan, harus dibedah rumah itu, menghadirkan rumah-rumah yang layak huni kepada rakyat kita, Bapak Ibu semua. Jadi saudara semua, mari ketorang menatap masa depan Maluku yang baru, masa depan Maluku yang penuh pengharapan. Katong semusa balik belakang juga, biarlah pengalaman kemarin itu menjadi guru dan pelajaran berharga bagi beta dan Pak Abdullah Fanat. Yang baik-baik katong lanjutkan, yang kurang-kurang dan yang gagal dan yang buruk-buruk katong akan ikuti. Hendrik Leorisa Abdullah Fanat bertekad, kalau katong dua menjadi gubernur dan wakil gubernur, katong akan menjadi contoh kepada rakyat di Maluku. Katong akan menjadi contoh kepada pegawai-pegawai di kantor gubernur, Bapak Ibu.
Sebab Maluku butuh pemimpin sebagai contoh. Kita butuh pemimpin di daerah, di kabupaten, kota, dan provinsi harus menjadi suri teladan kepada rakyat. Bekerja keras, masuk kantor Bapak Ibu sekalian. Ketua akan masuk kantor. Ya, ketua akan kerja. Nanti kalau sudah selesai jam kerja, ketua tak lucu belusukan di 11 kabupaten kota, kecamatan, kampung dusun. Untuk apa? Ketua mau lihat langsung kondisi rakyat di lapangan. Hendrik Leonis Abdullah Fanat tidak akan bisa dihibur atau di-entertain dengan oleh laporan-laporan bawahan yang asal Bapak senang. Contohnya, bagaimana di sana air bersih? Siap Bapak, mantap Bapak, aman Bapak. Ketua cek begini ternyata rakyat kekurangan air bersih di situ. Kita tidak akan lakukan seperti itu. Kami juga akan tata kelola pemerintah provinsi, ya, dengan menempatkan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Tapi sebagai pemimpin Maluku, kami juga punya filosofi hidup orang basudara, Bapak Ibu sekalian. Hendrik Leonis Abdullah Fanat berjanji kita akan menjaga perimbangan untuk posisi jabatan eselon 2 di kantor gubernur sana. Jangan berulang lagi kesalahan-kesalahan yang lalu. Kalau dia dari Tulehu, semua Tulehu. Dari Itawaka, semua Itawaka. Jangan lain. 11 kabupaten kota punya putra-putri terbaik. Dan kalau memenuhi syarat, kita akan berikan dia kepercayaan, kita akan promosi dia. Kita harus menjaga filosofi orang basudara, tapi tetap harus menempatkan kapasitas dan kompetensi sebagai faktor yang paling utama. Kalau kita memiliki tim kerja yang demikian, Bapak Ibu semua, Ketum pastikan Ketum bisa melayani kepentingan rakyat dan daerah Maluku lebih baik. Terlalu lama Ketum terpuruk, Ketum tidak boleh terpuruk lagi. Terlalu lama juga Ketum tertunduk. Di Tulehu ini adalah negeri yang membanggakan Ketum orang Maluku. Muncul pemain-pemain bola nasional handal dari negeri ini, bikin Ketum bangga sebagai orang Maluku. Ya, tapi bukan cuma Tulehu saja, kalau kisah negeri-negeri lain juga bisa membuat Ketum bangga. Kita mau bilang Ketum prestasi olahraga sebagai provinsi Maluku terpuruk untuk 5 tahun terakhir, sangat terpuruk. Ya, baru selesai PON kemarin di Aceh, Sumatera Utara. Bayangkan dari 38 peserta, provinsi Maluku hanya urutan ke-31. Hanya berhasil memperoleh 2 medali emas. Provinsi Papua Pegunungan yang baru mekar, belum cukup 2 tahun yang lalu, bisa memperoleh 6 emas dan berada di posisi ke-21. Ketum kalah di berbagai sektor, Bapak Ibu sekalian. Okay? Tapi Hendrik Leonis Abdullah Fanat bertekad Ketum akan benahi sektor olahraga. Ketum mendorong pemerintah kabupaten kota untuk membangun stadion-stadion mini di setiap ibu kota kabupaten dan kota yang ada di Maluku. Ketum akan revitalisasi Stadion Mandala Remaja di Karangpanjang, stadion kebanggaan orang Maluku. Stadion Mandala Remaja dulu kebanggaan orang Maluku, sekarang di situ sekarang mungkin ada ular kobra atau ular patola. Ketua akan revitalisasi fungsi dan peran dia. Ketua mendorong membangun juga tribun-tribun olahraga di desa-desa yang memiliki lahan untuk dibangun lapangan-lapangan sepak bola. Kita akan mendorong itu, Bapak Ibu sekalian. Mengapa Hendrik Leonis Abdullah Fanat sungguh yakin untuk menyampaikan ini sebagai program? Karena Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, sangat peduli juga dengan olahraga, Bapak Ibu sekalian. Beliau sangat konsen dengan olahraga. Beliau ingin supaya dari cabang olahraga itu membuat Indonesia bangga. Presiden Abdullah Fanat, Ketum bermimpi dari cabang olahraga itu juga membuat Ketum orang Maluku bangga. Oke? Jadi, Bapak Ibu semua, ada banyak yang Ketum rencanakan, banyak sekali. Tapi rencana itu menjadi percuma kalau tanggal 27 besok Ketum saya mendapat suara yang mayoritas dari rakyat Tulehu. Okay? Kita percaya mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu Saudara malam ini adalah wujud dukungan Bapak Ibu semua dan tekad Bapak Ibu warga Tulehu untuk menyongsong masa depan Maluku yang lebih baik, masa depan Tulehu yang lebih baik. Bapak Ibu semua, Ketum harus kembalikan kejayaan Tulehu. Tadi kita bicara Pak Wakil Gubernur, kita bilang Pak Padula, Ketum harus kembalikan kejayaan Tulehu. Tulehu ini luar biasa. Tulehu sudah maju, kalau kita mengingat masa anak-anak lagi. Kita masih tinggal di kampung, kita lihat Tulehu satu kota. Masa aku begini, saya harus berubah. Tulehu harus menjadi sentra pelabuhan terkenal, jasa dan menjadi hub
penghubung Seram, Lease, dan pulau-pulau sekitar. Hubnya atau jalur utamanya harus dijadikan Sulehu sebagai sentra ekonomi untuk kawasan ini, Bapak Ibu semua. Dan itu hanya terjadi lewat instrumen kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten. Kita akan kerjasama secara sinkron. Kita pastikan itu bisa kita hadirkan di negeri tercinta ini. Bapak Ibu semua, kita rasa itu yang kita sampaikan kepada semua di malam hari ini. Lebih kurang kalau misalnya ada yang salah, kita mohon maaf Bapak Ibu semua. Dan kita mau bilang malam ini malam yang luar biasa. Ketong pasangan Lawamena mengakhiri rangkaian panjang perjuangan ketong selama masa-masa kampanye. Ketong naik gunung, turun gunung, potong tanjung, langgar lautan, dan akhirnya ketong berakhir di negeri Barakate ini. Luar biasa ya. Luar biasa. Semoga ketong mendapat anugerah dari negeri yang membanggakan ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Salam hangat buat semua yang ada di rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawamena, Lawamena, Lawamena Partulehu Kumbai. Sekali lagi ya, Lawamena. Saya Partulehu Kumbai. Menang tuh gampang. Menang tuh insya Allah kita menang. Ya, insya Allah menang. Kita mau bilang Lawamena, saudara bilang Partulehu Kumbai agak keras. Lawamena, Pormaluku Kumbai dan Tulehu Kumbai. Baik, terima kasih.